Saudara-saudaraku, Yusuf adalah seorang manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Yusuf dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf, yaitu dapat mengartikan mimpi-mimpi. Dan salah satunya adalah mimpi dari seorang raja di negeri Mesir, Firaun. Di saat Raja Firaun gelisah dengan mimpinya, maka dipanggillah Yusuf untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Dan akhirnya dengan cinta kasih Tuhan, Yusuf menceritakan atau memberi pengertian daripada mimpi Raja Firaun itu. Dan pada akhirnya Raja menerima dan mempercayakan Yusuf menjadi orang ternama di negeri Mesir. Bahkan Yusuf sangat disegani dan dihormati di negeri tersebut. Saudara-saudaraku, di mana Yusuf memberitahu kepada Raja Firaun bahwa pada masa 7 tahun akan ada masa berkelimpahan. Dan juga pada masa yang sama, dalam jangka waktu yang lama 7 tahun pula akan terjadi masa kelaparan yang akan melanda negeri Mesir. Dan oleh karena itu, pada masa berkelimpahan, mereka harus mempersiapkan atau menyimpan atau menabung atau mengumpulkan bahan pangan pada masa kelimpahan selama 7 tahun itu. Hingga itu menjadi persiapan bagi bangsa Mesir dalam menghadapi 7 tahun masa kelaparan yang akan melanda negeri Mesir pula. Saudara-saudaraku, dari kisah ini kita akan mengambil hikmatnya, di mana Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak-anak Tuhan, hamba-hambanya, menderita pada masa kelaparan, sebagaimana yang telah kusampaikan kepadamu di dalam beberapa hari yang lalu, bahwa akan terjadi masa kelaparan yang melanda muka bumi ini, yang akan terjadi pada beberapa bangsa-bangsa, dan salah satunya adalah bangsa kita sendiri, Indonesia. Dan itu akan terjadi di beberapa daerah. Dan oleh karena itu, dengan hikmat Tuhan, pada kesempatan ini pribadiku akan memberitahumu bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi masa kelaparan pada zaman ini. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan, para gembala, berdirilah menjadi seorang gembala yang adil dan jujur bagi kawanan dombamu. Pemendarahan dalam gereja-gerejamu, keluar masuknya harus teratur. Jangan salah mempergunakannya. Bagi gereja-gereja Tuhan, gembala-gembala Tuhan yang ada di perdesaan, yang ada di dusun-dusun, ciptakan lapangan kerjamu di tempat-tempatmu masing-masing. Bercocok tanamlah dan berkebunlah kamu. Tanamlah setiap jenis tanaman yang menghasilkan buah untuk menjadi persiapan pada masa itu. Salinglah membantu di dalam berkekurangan satu dengan yang lainnya. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Tetaplah setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagimu juga, saudara-saudaraku yang ada di perkotaan, mulai bijaklah kamu dalam mengumpulkan berkat yang Tuhan percayakan kepadamu dengan hati yang penuh kasih. Saling membantulah kamu satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan doamu masing-masing, di dalam gereja-gerejamu masing-masing. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada sesamamu dimanapun engkau ada. Mulai bijaklah dalam mengatur berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepadamu. Bantulah kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang di dalam berkekurangan. Jangan keluarkan pemendarahanmu dengan sia-sia, tidak pada tempatnya,
tidak terarah, dan tidak teratur. Gereja Tuhan harus bersatu padu, saling mencukupi, saling melengkapi di dalam berkekurangan. Jangan diam tentang kebenaran hidup, jangan diam dengan firman Tuhan. Tetap setia di dalam kebenaran hidup bersama dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Dan percayalah, hikmat Tuhan akan datang di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, hingga kita akan melewati masa kelaparan itu penuh dengan sukacita. Para gembala harus menjadi contoh teladan bagi domba-dombanya. Harus berdiri menjadi gembala yang jujur dan adil bagi domba-dombanya. Para gembala harus tetap setia mendampingi setiap domba-dombanya. Tekunlah di dalam doa-doamu. Andalkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidupmu. Maka percayalah, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalan yang kita akan hadapi. Jangan kalah dalam hidupmu, tetap semangat, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.